Voltagers, happy Sunday! Nah, 1 bulan ini kita sudah dapat banyak cerita tentang heart matters. Apa aja itu? Iya Kak Yoel, ada dealing with jealousy, dealing with disappointment, forgive and forget, dan overcome loneliness. Dan jangan lupa hari ini juga ada yang spesial loh. Wah. Apa itu yang spesial? Nah, nanti lihat aja. Pastikan Voltagers ikuti ibadah dari awal sampai akhir ya. Oke deh, kalau gitu sebelum mulai kita ibadah, mari deh kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau ibadah Tuhan, tolong berkati dari awal sampai akhir, biarlah kami mendapatkan sesuatu dari minggu ini. Terima kasih, dalam nama-Mu kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Everybody, let's sing together. Come on, let's sing this song with me. Everybody clap your hands in the air. Hey. Sing with me. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. Say, this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise. I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving away. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Alright, just sing with me. Ikut gerakan kakak ya. Our praise goes up, your rain comes down. 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 We shout our praise, we celebrate the King of Glory and to reign. You are riding on our praise. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. We lift him up and shout his name overall. Turn it up, this sound of praise. Hey, than any other. We lift you up and shout his name overall. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Woo! 2 and a 1, 2, 3, sing. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put them in the sky. In the sky. One by one, you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. 1, 2, 3, sing. All
makes the sun shine. You're the one who puts them in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. Everybody sing. The beauty on display, creating your splendor and the great things you've done. All the nations you have made, sing before you, Lord, before you, Lord. All the nations you have made, to your holy name, your holy name. Whoa, hey, sing it up. Hey, semuanya tepuk tangan bersama-sama di atas kepalanya. Whoa, oh, oh, Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, Jesus, you're the one. There's no one else but you. One more time. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, Jesus, you're the one.
Tidak dapat dipungkiri perkembangan media dan teknologi selain membawa kemajuan dalam kehidupan kita juga menjadi sarana bagi kegelapan untuk merusak anak-anak kita. Kecanduan, pornografi, ketidakkudusan, penyimpangan seksual, bahkan LGBT merusak anak-anak kita. Bagian kita sebagai orang tua adalah melindungi mereka dan bekerja sama dengan gereja. Gereja mengambil tanggung jawab memberikan imun rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan sanggup memperbarui roh dan pikiran setiap anak-anak yang sudah merasa hancur, tidak berharga, tidak dicintai, dan kebingungan dengan jati diri. Mereka akan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan lewatkan Pure Desire. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Ketika ku khawatir, Ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua
yang patut dipuji. Ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Oh, oh. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mari kita masuk pada tahta Allah. Let's come to His presence. Ketika kami khawatir Bapa, kami masuk dalam hadirat-Mu. Ketika kami rindu Kau, kami akan masuk dalam hadirat-Mu juga Bapa. For we worship You, Lord. Let's worship Him. Let's lift Him up high. With our glory, glory, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, hallelujah. Haleluya, kami naikkan ucapan syukur kami Bapa. Pernyataan doa kami hanya kepadamu, satu-satunya Raja dalam hidupku. Sebab Kau Allah kami yang hebat, yang layak kami tinggikan Bapa. Oh, yeah. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan tangan kami. And let's sing this. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Apa-apa yes, Lord. Semuanya itu
suci. Ku pikirkan semua itu. Oh, oh. Ku pikirkan semua itu. Yes, Lord, thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus, buat hadirat-Mu yang sungguh manis. Kami bisa hadir kembali dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami nyanyikan ini dengan segenap hati kami, Bapa. Ketika kami khawatir, ketika kami lagi merasa down, welcome to you, Lord. Kami akan menceritakan semuanya itu, Tuhan. Apa adanya. Dan Bapa, kalau sekarang ini kita akan sedikit mendengar dari firman-Mu. Bukakan hati kami, Bapa, agar kami bisa mengenal-Mu lebih lagi, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Shalom Voltagers, halo. Perkenalkan nama saya Kak Meiti. Ya, Kak Meiti selama ini pelayanan di Army of God sebagai tim leader dan senang banget hari ini Kak Meiti bisa ada bersama-sama Voltagers untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan bisa disiapkan Alkitabnya. Kalau ada catatan juga bisa disiapkan. Jadi kita belajar ya untuk mencatat setiap perkataan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Meiti akan membawakan khotbah dengan judul Minder versus Rendah Hati. Ya, jadi apa itu minder, apa itu rendah hati yang sering banget nih kita itu suka bias. Kadang kita merasa kita ini sudah rendah hati, padahal sebenarnya kita ini lagi minder. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, minder itu apa dan rendah hati itu apa? Ya, yang pertama kita mau bahas nih tentang minder. Sering banget orang merasa minder itu, kan tadi kan beda tipis kan dengan yang namanya rendah hati. Tapi tahu enggak, minder itu sebenarnya sama dengan sombong loh. Tapi kalau orang sombong kan suka membesarkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Nah, kalau minder justru sebaliknya. Selalu merasa kurang, selalu merasa gak layak, selalu merasa gak percaya diri. Nah, ini kuncinya. Ternyata minder itu kuncinya itu akarnya itu bermula dari rasa tidak percaya diri. Nah, gak bisa dipungkiri ya, kita ini kan hidup di budaya timur. Kalau orang-orang tua dulu, gak tahu ya, seharusnya sih orang-orang tua sekarang sudah banyak berubah. Tapi kalau dulu Kak Meiti itu dibesarkan dengan culture dan budaya orang tua itu yang kaku. Jadi jarang memberikan pujian, kemudian jarang mensupport apa yang anak suka. Jadi karena kebudayaan yang kaku itu sering banget nih sebagai anak kita merasa selalu salah di mata orang tua. Atau enggak sering banget kita itu merasa wah kok aku ini sepertinya enggak disupport ya sama orang tua. Atau enggak takut untuk berbuat sesuatu karena nanti orang tua jadinya enggak puas atau gak ada apresiasi, jadi merasa selalu apa yang kita buat itu gak ada gunanya gitu ya. Tapi karena hal itu akhirnya sering banget kita itu bertumbuh jadi anak yang kurang percaya diri. Nah, itulah muncul yang namanya minder. Ketika dipercaya, misalnya nih di sekolah dipercaya kamu jadi ketua kelas ya, itu belum udah merasa aku gak bisa, aku gak mampu, padahal belum dicoba. Bisa aja kita ini punya potensi. Percaya deh, yang namanya Tuhan menciptakan kita jadi anak muda ya. Apalagi hari ini Voltagers kan sudah ada di gereja, kemudian ada CG juga. Ya kita perlu tahu
kebenaran diri kita ini di hadapan Tuhan gimana. Nah ini Kak Miti mau buka satu ayat nih di Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, firman Tuhan sudah jelas banget ngomong. Allah menciptakan manusia seturut gambarnya, seturut gambar Allah. Manusia itu siapa sih? Manusia ini ya Voltagers dan juga Kak Meti, kita semua diciptakan menurut dengan gambar dan rupa Allah. Jadi kalau sudah kayak gitu, seharusnya kita gak punya alasan dong untuk minder. Jangan minder lagi. Karena Tuhan menciptakan kita begitu indah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan juga gak peduli ya, ya kita bersyukur kalau kita ada di keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Tapi kalau hari ini misalnya Voltagers ada di dalam keluarga yang papa mamanya kaku. Kebenaran firman Tuhan ini biarlah memerdekakan hati kalian. Ya, jadi gak lagi merasa aku ini gak ada yang support, aku ini gak bisa, aku ini gak mungkin bisa. Tapi taulah Tuhan menciptakan kita seturut dan segambarnya itu berarti Tuhan juga taruh banyak potensi. Jadi jangan minder dengan keberadaan kalian ya. Karena apa? Tahu gak? Minder itu punya banyak efek samping. Efek sampingnya itu kalau obat punya efek samping pasti kan gak enak. Nah sama, minder ini efek sampingnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Tapi sebelum kita lihat apa aja efek samping dari orang minder, nih Kak Meti mau bukain satu cerita firman Tuhan di Keluaran pasal yang keempat. Di situ ada cerita dari seorang tokoh Alkitab yang kalau kita lihat akhir perjalanan hidupnya ya, dia ini tokoh Alkitab yang keren banget. Tapi tahu nggak? Ternyata dulunya dia ini sempat terjebak dengan yang namanya minder sebelum dia akhirnya bebas dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita buka Keluaran 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ya. Di situ cerita tentang Musa. Nah sebelum kita baca Kak Meti mau jelasin dikit background ceritanya. Jadi Musa ini dulunya waktu dia ini lahir dan dibesarkan dalam masa yang gak enak, masa yang susah ya. Kalau kalian baca Alkitab pasti tahu nih ceritanya Musa. Waktu dia lahir, dia gak dibesarin oleh papa mamanya. Jadi dia gak tumbuh dengan kasih sayang orang tua. Tapi dia diadopsi oleh putri Firaun dan dibesarkan dengan tradisi kerajaan Mesir. Tradisi kerajaan Mesir yang namanya anak kerajaan ya. Pasti dididik dengan sangat keras, kemudian ada banyak aturan yang harus dilakukan, kemudian kalau lakuin salah biasanya ada konsekuensinya, ada istilahnya hukuman yang harus diberikan mungkin ya supaya mendisiplinkan. Dia ini bukan tumbuh dalam keluarga yang hangat dengan kasih sayang. Dan itu yang membuat Musa akhirnya sempat menjadi pribadi yang agak minder. Nah ini ceritanya di ayat yang ke-10. Ketika satu waktu Musa sudah gede, kemudian Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa untuk menuntun bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir untuk keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Ini ceritanya waktu Tuhan ngomong sama Musa di ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Kemudian ayat yang ke-12, "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang engkau harus katakan." Nah ini pertama kali waktu Tuhan perintahkan ke Musa, dia masih bantah-bantahan nih. Di awal-awal ya Tuhan mengerti ya, namanya orang dikasih kepercayaan pasti ada rasa itunya. Tuhan masih ngomongnya masih nice nih. Gak apa-apa, kamu gak tahu aku ini Tuhan yang ciptain semuanya. Jadi kamu tenang aja, aku akan menyertai. Tapi gak berhenti di sana ternyata. Ayat 13 kita lihat lagi. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah ayat ke-14 nih Tuhan mulai gemes.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menyumpahi engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita di dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, lihat ya, Tuhan itu ternyata gak suka loh dengan attitude hati yang seperti itu. Karena sudah jelas ya, tadi waktu Kak Meti bilang kita ini kan diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Bahkan ketika Musa lagi ngobrol sama Tuhan, Tuhan juga udah bilang, tenang aja, aku ini Tuhan akan sertai kamu. Sering gak kita itu ada di situasi kayak gitu? Waktu dikasih kepercayaan nih, lagi makan gitu ya, terus ayo dong kamu pimpin doa. Sering banget kan ngomong kayak gini, ih jangan aku. Dia aja, aku gak bisa ngomong, aku gak tahu mau ngomong apa. Padahal loh barusan dia ngomong, aku gak tahu mau ngomong apa, aku gak bisa ngomong, itu kan ngomong. Kenapa gak doa? Sering banget kita itu minder. Atau enggak gini, biasanya cewek-cewek kalau lagi posting di Instagram gitu kan, fotonya udah cantik-cantik nih. Gak mungkin deh ada orang yang posting fotonya kalau gak cantik kan. Terus di posting nih di Instagram, cantik gitu kan, keren. Di komen sama temennya, aduh cantik banget kamu. Terus jawabannya di bawah apa? Enggak lah, you more gitu ya. Sering banget kan kita lihat di Instagram kayak gitu kan. Tahu gak itu kadang attitude yang seperti itu ya seolah-olah kita sedang merendah. Tapi ada cara yang lebih baik dari itu. Ya cukup say thank you aja. Say thank you, oh ya thank you gitu. Terus kalau dikasih pujian, wih kamu keren ya, kamu pinter ya, berhasil lulus dengan nilai segini masuk di universitas ini. Terus jawabannya sering, enggak lah, enggak kayak gitulah. Seolah-olah mau merendah hati. Tapi attitude itu menunjukkan kita ini enggak percaya diri dengan apa yang kita punya. Kita ini enggak percaya diri dan enggak bisa. Sama yang seperti Musa lakukan. Enggak bisa Tuhan, aku enggak bisa. Aku ini loh gagap, mau ngomongnya kayak apa. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Apa yang akan engkau katakan, Tuhan akan bantu. Sampai dia berbantah-bantah lagi, sampai akhirnya Tuhan gemes. Masa sih kita itu harus ngalamin season yang kayak gitu dulu, baru kita mau terima kepercayaan? Gak seperti itu kan? Justru kita harus tahu di dalam diri kita ini ada potensi yang besar. Cara rendah hati bukan seperti itu. Jangan terjebak dengan attitude atau cara-cara yang sering kita lihat orang lain pakai, tapi ternyata itu justru membuat kita jadi orang yang gak percaya diri. Karena ini efek samping dari minder. Mama Iti kasih tahu ya, ada 4 efek sampingnya minder. Yang pertama, orang minder itu potensinya akan susah untuk berkembang. Jadi minder akan menghalangi potensi kita untuk berkembang. Kenapa? Orang minder ketika dikasih kepercayaan, selalu belum apa-apa ngomongnya nggak bisa, nggak mau, nggak mampu gitu. Padahal dengan dikasih kepercayaan, dengan belajar untuk menerima kepercayaan, di situ potensi kita itu akan berkembang. Gak semua orang dipercaya sesuatu itu karena dia bisa, tapi karena dia mau. Lihat tuh, Raja Daud. Dulu dia jadi raja bukan karena dia punya background keluarga kerajaan atau dididik dalam kerajaan. Enggak, dia hanya gembala yang menggembalakan kambing domba. Tapi Tuhan pilih dan urapi dia menjadi raja, modalnya dia apa? Mau. Jadi dengan kita mau, dengan kita gak minder, potensi kita juga akan berkembang. Saya percaya sih, Daud ketika dia dipilih Tuhan jadi raja, justru dia baru mulai banyak belajar dari situ. Jadi jangan buru-buru untuk say no untuk kepercayaan Tuhan kasih. Karena di sana justru tempatnya kita untuk berkembang lagi. Dan kemudian efek samping dari minder itu yang pertama menghalangi potensi untuk berkembang. Yang kedua, kita akan jadi orang yang akan mulai membenci diri sendiri. Kenapa? Karena iya aku ini gak bisa, aku ini gak punya apa-apa, aku ini gak mampu, aku ini gak sanggup. Jatuhnya itu mengasihani diri sendiri terus.
Dan kalau sudah kayak gitu, ini nih sambungannya, runtutannya ke efek samping yang ketiga, yaitu bisa jadi orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Kalau sudah merasa diri gak mampu, akan selalu lihat, iya ya, orang lain loh lebih pintar dari aku, dia lebih cantik dari aku, dia lebih bisa dari aku. Jadinya compare terus dengan orang lain, iri dengan apa yang orang lain punya. Andai aku dilahirkan di keluarga yang seperti dia, papa mamanya sayang sama dia, papa mamanya dari keluarga berada, bisa dukung tuh apa yang jadi bakat dia. Aku boro-boro mau jadi pemain musik, gak bisa beli alat musik, gak bisa, gak mungkin aku bisa belajar. Orang tua aku gak bisa biayai aku di sekolah itu, gak mungkin lah aku bisa jadi dokter gitu. Biaya sekolah dokter kan mahal, gak seperti keluarga dia yang dari keluarga yang mampu, kemudian bisa biayai dia. Nah, kalau sudah sering membandingkan diri seperti itu, nah ini nih efek samping yang paling besar bagi orang yang minder. Kalau ditarik ke belakang lagi, orang yang minder akan menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Dia mulai membandingkan diri dan mulai bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan aku seperti ini? Kenapa Tuhan gak lahirkan aku seperti dia? Kenapa Tuhan gak lahirkan aku seperti temanku? Dia punya bakat ini, bakat itu, dia bisa ini, dia bisa itu. Sampai akhirnya lupa lihat diri sendiri bahwa kebenarannya adalah kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kita diciptakan dengan begitu kaya akan apa yang menjadi keindahan yang Tuhan taruh dalam hidupnya kita. Gak pernah loh ada satupun orang atau ciptaannya, bahkan voltagers hari ini, yang diciptakan itu tanpa ada potensi, tanpa ada kelebihan, at least satu aja. Pasti ada Tuhan ciptakan. Jadi jangan minder dengan keberadaanmu hari ini. Terus apa yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak Tuhan dalam bertindak? Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita gak minder, tapi Tuhan mau kita belajar untuk rendah hati. Kenapa? Ini nih, kita buka, Kak Meti ajak dulu buka di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dengarkan baik-baik ya voltagers ya, ini firman buat kalian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Kak Meti ulangi lagi ya, baca bareng-bareng sama Kak Meti ya. Di situ ada kata jangan seorang pun menganggap engkau. Engkau itu kamu ganti dengan namamu ya. Kita ulang ya, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap Meti rendah karena Meti muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanku, dalam tingkah lakuku, dalam kasihku, dalam kesetiaanku, dan dalam kesucianku. Kita ganti itu dengan nama kita supaya apa? Firman Tuhan ini berbicara kepada setiap voltager secara pribadi. Kalau firman Tuhan aja bilang jangan orang lain anggap engkau rendah, maka dirimu sendiri tidak diizinkan untuk minder, untuk merendahkan dirimu sendiri. Tapi lewat firman ini Tuhan sedang mengajarkan sisi hati yang satunya, rendah hati. Karena rendah hati itu gak sama dengan minder. Kalau minder tadi akarnya dari tidak percaya diri, rendah hati akarnya dari percaya diri justru. Justru orang yang rendah hati itu pasti dia adalah orang yang percaya diri. Kenapa? Karena dia tahu diri. Ya, orang yang rendah hati itu pasti orang yang tahu diri. Dia tahu apa kelemahannya, dia tahu apa yang harus dia kembangkan, dan itu dijadikan alasan untuk dia semakin bertumbuh, untuk dia semakin berkembang lagi. Jadi alasan untuk dia tidak berhenti untuk belajar. Dan dari apapun nanti yang orang lain katakan, baik dia dipuji maupun gak dipuji, itu tidak akan menjadi alasan untuk dia berhenti untuk belajar. Kalau orang minder akan selalu pentingkan apa kata orang lain. Tapi kalau orang rendah hati, dia gak akan pentingkan kata orang lain. Bukan berarti
kemudian semua perkataan orang lain gak digubris ya, enggak. Tapi artinya gini loh, kalau ada yang kasih dia kritikan, dia akan terima, dia ndak akan menolak dan dia ndak akan marah, dia akan terima dan dia akan filter mana yang baik untuk diambil dan memang itu untuk introspeksi diri sendiri. Tapi ketika orang puji juga, dia ndak akan menolak pujian itu, dia akan terima kasih dan semuanya dikembalikan lagi ke Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Nah, firman Tuhan udah bilang nih, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan ada kata kuncinya di sini, jadilah teladan. Ternyata orang yang rendah hati, kalau kita mau jadi rendah hati itu adalah panggilan kita untuk menjadi teladan. Tuhan memanggil kita untuk jadi anak muda yang Tuhan tidak mau kita itu minder dengan perkataan orang. That's why tadi di ayat ini dibilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi bukan berarti kita terus menjadi sombong loh ya. Tapi kita untuk belajar jadi teladan. Jadi teladan bukan untuk sombong apa yang kita punya, tapi untuk jadi excellent. Untuk gak menyimpan apa bakat dan talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar untuk keluarkan itu semua jadi berkat lewat apa yang Tuhan taruh dan bersinar. Itu yang namanya jadi teladan. Bukan untuk ambil kredit, bukan untuk dipuji, tapi tujuannya satu. Karena kita tahu kita ini diciptakan segambar dan rupa Allah. Kita punya potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan kita mau memberkati orang lain. Itulah kita jadi teladan. Dan hati kita di sanalah sangat diuji untuk menjadi rendah hati. Lewat apa? Lewat apa yang orang katakan. Ya, jadi anak muda, voltagers, kalian masih di usia yang sangat muda kan? Ada begitu banyak bakat, potensi, dan kepercayaan yang akan Tuhan kasih di kehidupan kalian. Jadi pemimpin, gak hanya di gereja, di sekolah mungkin ketua OSIS, atau jadi anggota OSIS, ketua kelas, bendahara kelas. Di rumah juga mungkin ada yang jadi cece dan koko buat adik-adiknya tuh. Papa mama kasih kepercayaan untuk jaga adik-adiknya. Atau di gereja pun dikasih kepercayaan untuk pelayanan. Jadilah teladan lewat apa yang dipercayakan dalam hidupmu. Dan tetaplah rendah hati. Nah, orang rendah hati itu ini yang sering banget kita tricky ya. Kalau kita bilang hari oke Kak Meti aku mau jadi orang rendah hati. Terus gak mau muncul, selalu di belakang layar dan selalu ngomong udahlah aku gak usah muncul, orang lain aja. Tahu gak, itu sebenarnya bukan sikap rendah hati loh. Itu tipis banget dengan yang namanya minder tadi yang Kak Meti sudah jelaskan di awal. Tapi orang rendah hati itu dia berani untuk muncul. Sama inget ya ada cerita di Matius pasal 5 tentang garam dan terang dunia. Di situ dikatakan kan terang. Terang itu gak ada yang orang taruh itu di bawah gantang rumah. Tapi selalu pasti di atap. Supaya terangnya itu menyinari. Gak ada juga orang yang nyalain lilin kalau lagi tengah hari. Pasti nyalain lampu atau lilin itu waktu gelap. Nah sama. Panggilan kita untuk jadi teladan, untuk rendah hati itu adalah untuk muncul, bersinar dengan semua yang Tuhan percayakan dan tidak ambil kredit untuk itu. Nah, di akhir nih, tadi kita sudah lihat, sudah belajar sama-sama apa itu minder, apa itu rendah hati dan tahu panggilannya kita ya. Yang pertama tadi kita ini diciptakan seturut dan segambar rupa Allah. Kemudian apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, dalam tingkah laku, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Jadi ayo sama-sama kita belajar ya untuk jadi teladan. Nah ini yang terakhir yang Kak Meti mau kasih PR nih buat voltagers. Gak PR buat voltagers aja, tapi Kak Meti juga akan lakukan ini bareng-bareng. Kita untuk jadi teladan apa saja yang harus kita lakukan, ya. Dan dalam apa yang kita lakukan itu akan menunjukkan dan itu akan mengajar kita untuk menjadi anak muda yang rendah hati. Ini 3 hal yang perlu kita lakukan sama-sama ya. Kita komitmen untuk lakukan bareng-bareng. Yang pertama,
berani untuk menerima kepercayaan. Jadi mulai sekarang jangan lagi dikit-dikit belum apa-apa udah say no kalau dikasih kepercayaan ya. Berani untuk ambil peluang, berani untuk dikasih hal yang baru. Ya, jangan lagi berkata aku nggak mau. Kita jangan Musa udah kasih kita contoh nih, dan dia udah menang di area itu, makanya Musa berhasil menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, Voltagers kan juga mau dipakai Tuhan. Jadi mulai sekarang belajar ya untuk berani menerima kepercayaan. Kemudian yang kedua, mau untuk ditegur dan diberi masukan. Nah, seiring dengan adanya kepercayaan yang Tuhan kasih, pasti akan banyak hal kan yang kita mungkin gak paham. Kita juga masih pertama kali, first thing buat kita untuk lihat ini apa. Jadi waktu dalam menjalankan kepercayaan itu, kalau ada yang kasih masukan atau teguran, jangan keraskan hati, jangan marah, jangan merasa aku ini dikoreksi terus. Gak apa-apa, terima aja. Orang juga yang kasih masukan, percayalah orang itu juga gak kengangguran sih untuk kasih teguran atau kasih masukan. Dan seringkali loh ketika orang lain memberikan masukan, sebenarnya orang itu sedang meresikokan hubungannya untuk gak enakan sama kita. Karena yang gak enak itu bukan kita yang menerima teguran aja, tapi orang lain yang memberikan itu juga pasti gak enak. Jadi hargai dan dengarkan masukan dari orang lain dengan baik. Walaupun ya terlepas dari cara orang memberitahu dan memberi masukan gimana, yang paling penting kan kita yang bisa mengontrol perasaan kita dan tindakan kita. Jadi rendah hatilah untuk mau diberi masukan dan diberi teguran. Ya, kemudian yang ketiga, ini poin yang terakhir, tidak berhenti untuk belajar. Jadi orang yang rendah hati, kalau kita mau jadi teladan, kita jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sampai kapanpun kita gak akan pernah wisuda kok dari kehidupan. Gak ada pernah satu orang pun yang sangat expert di satu hal. Pernah dengar istilah gak? Di atas langit masih ada langit. Ya sama, kalau hari ini kita udah jago misalnya ya, main musik, main gitar, terus belajar, karena masih banyak ilmu yang bisa kita gali. Jangan merasa puas dan merasa sudah bisa. Perasaan sudah bisa itu sometimes bisa menjadi penghalang kita untuk berhenti belajar dan jadi merasa tinggi hati, merasa layak, merasa mampu. Tapi justru dengan kita terus belajar, di sanalah Tuhan akan terus ajar kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi 3 hal ini ya kita sama-sama bawa pulang, kita sama-sama praktekkan 3 hal aplikatif ini. Yang pertama, berani menerima kepercayaan. Yang kedua, mau untuk ditegur dan diberi masukan. Dan yang ketiga, tidak berhenti untuk belajar. Amin. Oke, hari ini firman Tuhan yang singkat ini, Kak Meti berdoa, biarlah sungguh-sungguh berbicara dalam kehidupan Voltagers. Dan buat kita semua, biarlah dari firman Tuhan ini kita semakin diajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Oke, Kak Meti mau ajak Voltagers untuk satu dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman yang simple, tapi biarlah firman ini menjadi hal yang sangat aplikatif untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau tahu Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali lagi tahu bahwa identitas kami siapa di hadapan Allah. Makhluk yang Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Dan mulai hari ini Tuhan kami mau ambil komitmen sama-sama di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak muda yang jadi teladan. Anak muda yang sungguh-sungguh mengembangkan setiap apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan setiap hari Tuhan ajar kami untuk terus belajar, untuk terus menerima apa yang menjadi masukan bagi kami untuk kami semakin lebih baik. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau jadi anak muda yang tidak lagi mudah untuk berkata tidak buat suatu kepercayaan. Tapi hari ini Tuhan, lewat firman ini, biarlah Tuhan taruh rasa percaya diri yang besar di hati setiap Voltagers. Untuk menjadi anak muda yang percaya diri, yang mampu, yang mau untuk diberikan kepercayaan demi kepercayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan,
Kami materaikan firman ini. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu dimanapun engkau berada dan terimalah doa berkat ini. Biarlah Tuhan yang menjadikan engkau anak muda yang bersinar dimanapun engkau berada. Biarlah Tuhan yang terus menuntun engkau dalam keluar masukmu. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Dan biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, penyertaan daripada Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.